sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Jadi baik, mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa. Baik. Materi yang hari ini kita bahas itu tentang pencemaran lingkungan. Nah, yang kita bahas itu dampak apa itu pencemaran dan cara untuk mengatasi ini pencemaran lingkungan ini. Nah, jadi baik. Di sini adik-adik mungkin ada yang tahu tentang pencemaran. Jadi baik adik-adik, pencemaran itu adalah populasi. Pencemaran itu kata lainnya populasi. Jadi pencemaran adalah masuknya makhluk hidup atau zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan menurun. Misalnya begini. Misalnya pencemaran ini misalnya seperti membuang sampah sembarangan. Itu termasuk pencemaran atau yang biasa terjadi di alam. Misalnya banjir, tanah longsor. Nah, itu termasuk pencemaran. Nah, jadi baik adik-adik. Yang berikut di sini siapa yang tahu jenis-jenis pencemaran? Pencemaran itu ada beberapa. Coba sebutkan salah satu. Sari. Pencemaran air. Apa lagi? Pencemaran tanah. Oh, iya. Hari ini kita akan membahas dua saja, yaitu pencemaran air dan pencemaran tanah. Nah, jadi baik. Pencemaran air itu apa-apa saja? Misalnya seperti sampah. Iya, sampah, cairan limbah, bibit penyakit maupun logam berbahaya. Sampah ini seperti biasa kalian makan habis makanan ringan buang sembarang. Nah, itu termasuk pencemaran. Nah, jadi sumber-sumber pencemaran air itu antara lain yang pertama berasal dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga itu seperti sisa sabun yang biasa kalian cuci. Nah, itu ini limbah rumah tangga. Biasa kalian cuci habis, kalian tidak buang di tempat lain atau di tempat yang kering, kalian buang di dalam air. Nah, itu akan terjadi pencemaran air. Jadi begitu. Yang ketiga itu yang kedua ini tentang lalu lintas transportasi. Misalnya seperti ini di laut sana. Kalau pencemaran air itu misalnya kapal laut menumpahkan oli atau bahan bakar. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran air juga. Dan itu mengakibatkan ikan dong bisa mati. Jadi begitu. Ada lagi limbah industri. Misalnya disebabkan logam berat yang bersifat beracun, yang biasa orang membuat api itu juga akan kalau tergenang di air akan beracun, sifatnya beracun. Jadi baik, yang berikut itu dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air itu mengakibatkan naiknya suhu air sehingga mengganggu ekosistem perairan. Terjadi kerusakan sel atau jaringan tubuh, timbulnya berbagai penyakit, pencernaan dan kulit. Jadi kalau kita membuang sampah pada air itu akan menyebabkan penyakit. Kalau kita buang sampah di air berarti kita mandi ini kita badan bergatal, kudis-kudis. Kalau kita membuang sampah di dekat air atau di dalam air, itu akan menyebabkan begitu. Nanti kita badan berkudis, badan bergatal, berpanu, nanti timbulnya begitu.
Jadi baik, dari ini pencemaran air tadi ada beberapa yang harus kita atasi. Kita harus atasi. Yang pertama itu yang harus kita atasi itu misalnya seperti membuang sampah pada tempat sampah. Misalnya, Sari dong harus buat lubang sampah supaya buang sampah di tempat sampah, di lubang sampah itu. Menjaga kebersihan supaya kita hidup apa Sehat. Nah, yang kedua, yang cara untuk mengatasi pencemaran air yang kedua itu kita harus menghemat air bersih. Menghemat air bersih supaya jangan apa ini airnya jangan kotor. Misalnya air bersih, kita harus hemat. Kalau kita tidak hemat, nanti kita kesusahan. Karena kita ini hidup bersih, jadi ini apa? Mengonsumsi juga harus mengonsumsi air apa? Air bersih. Iya. Yang berikut itu kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu berasal dari pembukaan lahan. Misalnya, ada satu kebun itu penuh dengan ini kayu-kayu. Nah, itu dong pembukaan lahan, berarti dong kita bangun itu kayu dong. Terus yang kedua, penambangan minyak. Nah, penambangan minyak, misalnya dong buat minyak, jadi dong buat pipa lewat dalam laut itu, dong buat penambangan minyak, misalnya minyak tanah, itu juga akan mengakibatkan pencemaran tanah. Lalu pencemaran tanah juga selalu berkaitan dengan pencemaran air. Karena dari tanah bisa mengalir ke sungai, yaitu air. Dan bisa mengakibatkan ikan dong mati. Jadi dampak pencemaran lain itu yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu misalnya seperti apa? Tanaman tumbuh tidak normal atau bunga. Misalnya kalian tanam bunga atau sayur, padi. Kalau kalian tanam habis gunakan pupuk atau pestisida yang berlebihan, berarti itu apa? Tanaman itu akan layu. Misalnya bunga, kalau kamu taruh pupuk terlalu banyak, nanti dia tumbuh tidak normal. Dia tumbuh tidak normal dan dia itu akan layu. Begitupun seperti sawah, kalau kalian tanam padi, pupuk berlebihan, nanti dia tumbuh tidak normal, tidak sehat. Begitu. Jadi yang berikut itu beberapa upaya untuk mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama itu mengurangi pupuk kimia, pestisida untuk pertanian. Nah, yang tadi saya omong, itu kurangi yang pestisida ini kayak biasa orang obat yang semprot di sawah itu, terus pupuk yang biasa orang buang-buang taruh di tanaman, seperti itu pupuk urea itu kalau berlebihan tanaman akan layu dan mengakibatkannya itu ini tumbuhan itu layu, tumbuh tidak normal. Yang kedua itu membuang sampah pada tempat sampah seperti yang tadi saya omong. Di setiap rumah itu harus ada tempat sampah atau lubang sampah. Supaya kalau kayak misalnya kalian makan makanan ringan atau harus buang pada tempatnya. Yang ketiga itu kita harus lakukan 4R. Pasti kalian tidak tahu apa itu 4R. Nah, 4R itu yang pertama reduce, reuse, recycle, dan replace. Nah, reduce itu artinya mengurangi. Kalian pasti tahu mengurangi. Kurangi kebiasaan membeli barang yang dapat menjadi sampah yang sulit terurai di tanah.
Misalnya seperti kaca, itu dia tidak bisa menyatu dengan tanah, betul toh? Atau kaca bisa kalian bakar, dia bisa menyatu jadi abu, tidak toh? Kaleng itu dia tidak bisa menyatu dengan tanah. Plastik, kaca, dan kaleng. Nah, yang kedua itu reuse, yang tadi saya bilang. Reuse itu artinya menggunakan kembali. Misalnya apa tadi? Kaleng susu. Kaleng susu itu kalian bisa rancang dia, buat dia tempel kertas, gambar boneka, kalian bisa simpan jadi tempat pensil. Nah, itu supaya jangan terjadinya pencemaran tanah. Yang ketiga itu recycle. Recycle itu artinya menggunakan kembali. Misalnya kayak begini, kalian di pasar, nanti sampai pasar kalian beli barang, nanti taruh kas kamu di kantong toh. Nah, di kantong. Jadi datang kamu ambil yang isi, kamu buang kantong. Itu juga kan terjadi pencemaran tanah. Nah, jadi supaya jangan terjadi pencemaran tanah, itu artinya menggunakan kembali. Misalnya gunakan keranjang. Biasa kalian lihat kampung mama kalau ke pasar pasti bawa keranjang toh. Nah, itu bisa supaya bisa digunakan berulang-ulang. Tidak mungkin kamu datang bawa kampung mama bawa keranjang, ambil habis dia isi atau isi kue di dalam, kamu ambil habis kue, kampung keranjang. Ya sebegitu, tidak toh? Tidak. Yang berikut itu recycle, artinya daur ulang. Daur ulang ini misalnya pasti kalian pernah dengar yang biasa timbang-timbang kertas itu. Nah, misalnya kertas yang kamu tulis pokoknya suburan, situ kamu buang. Kamu jangan buang, kamu kasih tertumpu, pokoknya kasih ini simpan kalau banyak ada, kamu datang ambil simpan. Nah, datang kamu bisa timbang. Nah, jadi tujuan dari yang timbang ini untuk mendaur ulang yang ini kertas itu supaya menjadi bahan baru seperti buku baru itu, dan kamu bisa beli, gunakan kembali. Biasa begitu dari yang recycle itu. Yang ketiga itu replace. Replace artinya itu mengganti. Misalnya kalian gunakan barang lain yang lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Misalnya plastik yang tadi saya bilang, plastik yang kalian beli di kios itu, beli beras atau beli nanti taruh ke samping kantong. Datang kamu ambil beras, kamu buang ini kantong toh. Jadi buang begitu saja. Jadi itu akan malah terjadinya pencemaran tanah. Nah, kalau mau beli beras, bawa keranjang. Coba taruh kas kamu di keranjang, bawa pulang, nanti beras habis lagi mau beli, bawa keranjang lagi. Jangan bawa kantong, nanti kamu bawa kantong, datang kamu buang-buang saja. Betul toh? Biasa begitu. Apalagi makan kacang, makan kue. Farel kalau makan habis kue nanti dia buang, dia punya ini kantong sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan berarti itu akan mengakibatkan pencemaran air dan pencemaran tanah. Betul toh? Ada biasa makan habis buang. Nah, jadi makan habis kue itu kantong itu harus ditaruh di tempat sampah. Sudah toh? Mengerti toh? Mengerti. Jadi baik, materi kita cukup sampai di sini, atau pembahasan kita cukup sampai di sini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, menyanyi dulu. Kita menyanyi. Mau lagu apa? Lihat kebunku, Melihat kebunku penuh dengan bunga. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya
Jadi baik pertemuan kita atau pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kakak keluar, kita berdoa.